Oh, Halo, selamat pagi, Miss selamat Yoni. pagi. Gimana kabarnya, Mbak, Yun? Ya Allah, Oh, ada apa? alhamdulillah baik. Ada apa sayang? Miss, saya mau curhat. Aku dari udah lama telepon-telepon Miss Yoni nggak diangkat. Iya Tuhan, saya minta maaf kalau gitu. Curhat tentang apa sayang? Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut Maksud nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Miss, saya mau curhat. Mhm, Saya kan ikut majikan sini baru 5 bulan. mhm, Terus waktu aku dalam 1 bulan setengah mhm, masuk majikan, bapak aku meninggal, terus aku minta cuti pulang 15 hari. mhm, Aku kan anak satu-satunya ya, Miss. mhm, mhm, Aku punya adik angkat. mhm, Dulu bapak aku kan seorang tukang bangunan. mhm, Memang sih semua orang kalau mau bangun rumah selalu minta sama bapak saya yang suruh ngerjain. mhm, Jadi mhm, intinya kalau orang Malang kan masih masih apa ya, masih percaya sama magic-magic itu kan. mhm, mhm, Akhirnya bapak saya sakit selama 4 bulan. Pertama waktu diantar ke dokter katanya nggak ada penyakitnya. Terus mhm, kedua kali diantar ke rumah sakit katanya kena kanker, tumor apa itu, udah stadium 4. mhm, mhm, Oke. mhm, Terus aku agak kecewanya sama adik angkatku dan anakku. Aku nih di sini berjuang mati-matian supaya bapak aku sembuh. mhm, Dengan cara apapun aku bekerja. Aku ingin bapak aku sembuh karena aku dari kecil udah tahu bapak aku sengsara kerjanya kayak gitu. mhm, mhm. Terus akhirnya aku berusaha mati-matian berobat untuk bapak ke rumah sakit. Mhm, Tapi waktu itu Tuhan lebih sayang sama bapak. mhm, Tapi sebelum bapak meninggal kurang 3 minggu mhm, kan adek aku ada apapun penyakit bapakku apa aja dia selalu bilang sama bapak sebenarnya aku gini, apapun penyakit bapak kamu jangan sampai bilang di depannya bapak supaya bapak punya semangat, aku bilang gitu. mhm, 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 Tapi dia enggak, dia apapun dia bilang sama bapak. Terus waktu aku masuk majikan yang pertama yang ke sini, mhm, mhm, anak aku kan baru umur 17 ya, Miss, ya. mhm, Ya ceritanya awalnya anak saya diminta orang, maksudnya mau dilamar orang, tapi kan masih kelas 1 SMA. mhm, Aku bilang, "Jangan dulu, nanti aja kalau udah lulus sekolah nggak apa-apa, mau nikah nggak apa-apa, mhm, namanya jodoh nggak bakalan kemana kan." mhm, Terus akhirnya anak saya oke, nurut sama saya. Tapi ternyata apa, aku bilangin aku selalu pantau dari sini, Miss. "Kamu mhm, jangan gini-gini ya, Nduk," saya mhm, bilang gitu. "Ibu di sini berjuang demi Bapak, demi kamu juga," aku mhm, gitu. "Iya, Bu, saya nggak pacaran, nggak gini-gini," gitu. Tapi ternyata apa, mhm, setelah aku masuk majikan, aku malah dengar dari orang luar, Miss, mhm, katanya gini, "Kamu anak kamu hamil." Aku terus terang aku kaget, Miss, enggak, oh anak aku nggak pacaran, nggak gini-gini, mhm, gitu kan. Terus akhirnya aku nanya, ternyata iya, makanya itu, Miss, aku waktu masuk ke Ejen ya, aku ada di Taipo, mhm, mau naik kereta, aku udah mau aku
kesini berjuang mati-matian supaya bapak cepat sembuh. Tapi kenapa anakku malah menusuk aku dari belakang? Aku bilang gitu, ya Allah, aku sampai kapan kayak gini? Akhirnya aku simpan sendiri. Aku nggak mau bapak dengar, nanti malah tambah beban kepikiran. Orang bapak udah nggak berdaya. Aku melihat bapak udah nggak berdaya. Aku di sini merasa jadi anak satu-satunya nggak berguna. Bapak udah sekarat kayak gitu, aku nggak bisa dampingin. Terus akhirnya oke, aku simpen sendiri, aku nggak kuat. Aku bilang adikku juga nggak kuat. Aku harus gimana? Emang Miss, waktu itu aku mau, pikiran aku udah buntu ya. Apapun caranya aku suruh gugurin. Bener aku dosa Miss, aku ngaku aku dosa ya. Tapi di sisi lain aku bingung. Aku juga itu nyawanya anakku, tapi sisi lain aku juga ngejar nyawanya bapak. Aku harus gimana? Terus akhirnya adik aku mau bilang ibu nggak berani. Aku nggak kuat, bebanku di sini kayak gini, udah mikir bapak, udah mikir anak. Akhirnya aku bilang sama ibu, Nduk hamil. Ibu kaget, kok bisa gini. Ya aku nggak tahu, emang ini salahku. Aku nggak bisa mantau anakku, aku nggak bisa bimbing anakku, aku yang salah, aku bilang gitu. Akhirnya aku, ibu, adikku, jangan sampai bapak dengar, nanti kalau bapak dengar drop malahan gitu. Akhirnya malah itu pacarnya adikku sama ibunya malah nyeberin ke sekolahnya anakku sama ke kampung. Akhirnya kalau bapak kan minimal dengar kalau orang ada orang yang jenguk bapak di situ. Akhirnya bapak drop. Setelah bapak kurang 3 minggu meninggal, adikku malah bilang gitu juga, katanya dia hamil. Tapi nggak tahu, katanya magic gini dia nggak ngelakuin, mustahil kan Miss. Ya Allah, apalagi dia bilangnya di sampingnya bapak udah sekarat. Walaupun orang sekarat dia pasti dengar Miss. Iya. Tapi dia bisa bicara kan, mustahil. Terus akhirnya aku bilang sama majikan aku, Dok, saya minta izin pulang. Aku bilang gitu. Lah kenapa bapak udah parah, aku gitu. Akhirnya majikan aku kan nggak percaya, dikirain aku bohong kan. Akhirnya minta bukti yang ke bapak ke rumah sakit, yang pokoknya intinya minta bukti bahwa bapak benar-benar sakit. Akhirnya aku kasih, oke. Jadi aku pulang tanggal 30, bapak tanggal 29 meninggal. Terus habis itu aku bener Miss, aku pulang ya. Aku malam pulang, paginya aku pengen bongkar itu kuburan bapak. Aku pengen minta maaf karena anakku yang kayak gitu, bapak meninggal. Aku bilang gitu Miss. Sampai sekarang aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri Miss. Aku benar-benar terpukul Miss. Ngerti sayang. Ngerti. Aku anak satu-satunya udah gagal jadiin anak aku anak yang berguna. Aku udah gagal jadi anak, tidak bisa bahagiain orang tua. Sekarang tinggal ibuku satu-satunya. Aku nggak kepingin itu terulang lagi kan. Terus waktu itu aku pulang, aku selesaikan semuanya. Adikku, aku nikahin sama itu laki-laki. Terus anak aku udah tak nikahin sama itu pacarnya, tapi cuma nikah siri aja Miss. Habis itu aku mikirnya gini Miss, kalau anak aku udah ngelahirin
aku ingin dia pisah sama sama bojonya gitu. Kalau di agamanya emang resmi, tapi kalau pemerintahan kan nggak resmi kan, Miss.